Hari ini kita ketemu lagi, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema gagal fokus. Banyak orang yang gagal fokus, fokusnya bukan kepada Allah, fokusnya bukan percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan, itulah yang menjamin, percayanya itulah yang akan mendapatkan kasih karunia yang akan menjamin masuk ke dalam kerajaan surga. 13 Mei nanti kita akan memperingati hari kenaikan Yesus. Yesus akan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Tapi banyak orang yang fokusnya salah. Fokusnya adalah melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan dengan mereka dengan inisiatif, dengan merasa bahwa nanti itu akan menjadi koneksi masuk surga. Padahal firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Mari kita belajar pada malam hari ini dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang dimaksud Tuhan di sini? Ini adalah kegagalan fokus orang-orang yang merasa dirinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan salah fokus, sahabat. Di dalam ayat yang 21 dikatakannya, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, hanya orang yang melakukan pekerjaan Bapa, mereka yang akan masuk kerajaan surga, mereka yang akan masuk dalam pesta di dalam kerajaan Allah, yaitu pesta kemenangan di surga. Apa kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa adalah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seakan-akan ini kontradiksi dengan firman yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Dan dikatakan di situ, apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, nanti aku akan menjemput engkau, sebab di mana aku pergi, di situ ada jalan bagi engkau. Seakan-akan ini kontradiksi. Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu pasti bersama-sama aku ke surga. Pada waktu aku naik ke surga, aku menyediakan tempat bagi engkau. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan, Tuhan berkata pada ayat 23, enyahlah hai pembuat kejahatan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini. Fokus kita yang pertama dikatakan seperti dalam ayat 21 Matius pasal 7, melakukan kehendak Bapa. Jadi fokus yang pertama, fokus kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa, kita beriman, percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menggantikan penghukuman kita. Dan kehendak Bapa, waktu kita percaya itulah, iman itulah yang menyebabkan kita mempunyai karunia untuk masuk surga. Sebab masuk surga itu bukan hasil usaha kita, sama sekali bukan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, bukan hasil usahamu, tapi itu kasih karunia murni, itu kasih karunia. Betul-betul hanya kasih karunia Tuhan kita bisa masuk surga. Itu pegang. Kehendak Bapa, kita harus memegang iman itu. Iman hanya percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib dan 3 hari bangkit dari kubur. Sesudah itu 40 hari dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Itu yang harus kita pegang supaya kita sampai pada kerajaan surga. Jangan gagal fokus, sahabat. Fokus yang pertama melakukan, atau fokus yang pertama fokus pada kehendak Bapa. Kemudian fokus yang kedua dikatakan ayat 22. Fokus yang kedua ada pada ayat 22. Pada hari terakhir
Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah kami telah melakukan mujizat demi namamu? Mari kita belajar bersama-sama. Pada ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir. Jadi firman ini disampaikan Tuhan sendiri kepada para muridnya dan yang mendengar saat itu. Tuhan berkata, nanti saat hari penghakiman terakhir akan banyak orang yang membawa koneksinya, seakan-akan dia mempunyai koneksi, mempunyai hubungan yang lebih baik daripada orang lain, sehingga dia merasa pasti aku masuk surga. Itu yang menyebabkan fokusnya salah. Fokusnya salah, bahwa fokusnya terhadap pekerjaannya. Dia datang kepada Tuhan dan mengatakan semua pekerjaan yang dilakukan. The Message berkata, kamu datang dengan kesombonganmu, mengatakan bahwa aku telah berkhotbah, aku telah bernubuat, aku telah mengusir setan, aku telah melakukan segala mujizat demi namamu. Mengapa aku tidak masuk surga? Jawabannya ayat yang ke-23. Pada waktu itulah Tuhan berkata, aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian yang berbuat jahat. Dikatakan dalam The Message ayat 23, dikatakan seperti ini, semua itu kau lakukan bukan untuk aku, kata Tuhan, tetapi untuk kepentinganmu sendiri. Oleh karena itu, pergilah daripadaku, sebab engkau tidak akan masuk bersama-sama di mana aku menempati atau di mana aku berada. Pada hari terakhir dikatakan. Jadi pada hari terakhir nanti, kalau kita hari-hari ini gagal fokus kita pekerjaan kita, tetapi bukan fokus kepada Tuhan, itu yang menyebabkan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Fokus pertama, fokus pada kehendak Tuhan, fokus bahwa percaya Yesus itu yang menyebabkan kita masuk surga. Bukan hal yang lain, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pekerjaan kita yang luar biasa, bukan karena jasa kita. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, pekerjaan baikmu, perbuatan baikmu, kesalehanmu itu seperti kain kotor, katanya. Orang Jawa berkata seperti gombal. Gombal itu pakaian yang sudah tidak dipakai dan sudah dipakai lap untuk bersih-bersih, sudah kotor, tidak ada gunanya lagi, dibuang. Oleh karena itu, jangan lupa sahabat, jangan gagal fokus. Fokus yang pertama, lakukan kehendak Tuhan. Tetap fokus pada kehendak Bapa. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang telah disalibkan untuk mengganti dosa kita, telah bangkit hari yang ketiga dan masuk surga, menyiapkan tempat bagi kita. Fokus yang kedua. Yang kedua dikatakan, fokus pada Kristus, fokus bagi Kristus. Orang-orang yang dikatakan pada akhir zaman ini, mengapa mereka berkata, loh aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Dan Tuhan berkata, kamu melakukan semuanya itu untuk dirimu sendiri, untuk kepentinganmu sendiri, kata Tuhan, bukan untuk kepentinganku. Mengapa mereka protes? Dan Tuhan di dalam ayat 22 dikatakan, dengan sombong kamu mengatakan aku sudah bernubuat. Halo sahabat, fokus kita salah kalau kita berkata seperti itu. Kita bisa berkhotbah, kita bisa bernubuat, kita bisa mengadakan mujizat, bisa mengusir setan. Itu karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, sama sekali bukan karena kepandaian kita, sama sekali bukan karena kekuatan kita, bukan karena pendidikan kita yang tinggi, bukan. Karena Yesus yang memberi kuasa itu kepada kita, karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukannya. Oleh karena itu dalam ayat ke-22 Tuhan berkata, sombong kamu. Dan ayat 23 dalam The Message dikatakan, kamu melakukan semuanya itu demi kepentinganmu, fokusnya diri sendiri. Orang bisa berkata, wah luar biasa, bisa berkhotbah dengan baik. Yang terkenal siapa? Saya. Wah bisa bernubuat, yang terkenal siapa? Aku. Lalu dikatakan lagi, waduh bisa mengusir setan, yang terkenal siapa? Aku, dan aku. Fokus yang salah itulah yang menyebabkan orang-orang yang pada akhir zaman ini menuntut kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, fokusmu bukan aku, fokusmu diri sendiri. Pergi. Harusnya waktu kita berkhotbah, harusnya waktu kita bernubuat, seharusnya waktu kita
melakukan mujizat-mujizat demi nama Yesus, supaya orang-orang itu mengenal bahwa Yesus itu Tuhan, supaya nama Yesus semakin dikenal, supaya banyak orang percaya bahwa Yesus Tuhan. Bukan kita yang tenar, tapi Yesus yang tenar. Kegagalan fokus inilah yang menyebabkan banyak orang tidak bisa masuk dalam pesta dalam kerajaan surga. Mari sahabat, kita kembali kepada Tuhan dan kembali fokus kita hanya bagi Tuhan. Semua kita lakukan supaya Tuhan yang dikenal. Semua kita lakukan supaya banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya pada hari akhir nanti, pada hari penghakiman nanti, kita tetap masuk surga. Orang-orang ini bertanya, mengapa aku tidak masuk? Sebab mereka melihat semua orang yang percaya Yesus sudah pada masuk, tetapi dia masuk dalam penghakiman, masuk dalam penghukuman, sehingga dia bawa koneksinya dengan pekerjaannya. Aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini. Siapa yang dikatakan? Aku, dan aku. Fokusnya dirinya sendiri. Gagal fokusnya di sini sahabat. Nah, pertahankan iman saudara, pertahankan iman sahabat, pertahankan iman Anda bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus Anda. Yesus yang bangkit karena kemenangan merebut kita dari alam maut, dan Yesus ke surga menyiapkan tempat bagi Anda. Fokus itu harus kita pegang. Fokus itu yang kita harus pertahankan. Jangan salah. Dan jangan sampai fokus kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Saya harap firman hari ini bisa memberkati kehidupan kita, bahwa sesungguhnya fokus yang pertama yang Tuhan minta, melakukan kehendak Bapa. Fokus yang kedua, fokus bagi Kristus, bukan bagi diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.